Jokowi waktu itu menjanjikan berbagai hal terkait upaya pemberantasan korupsi. Tapi yang kita lihat sejauh ini justru apa yang dia katakan bertentangan dengan apa yang dijanjikan. Jokowi berkontribusi besar terhadap penghancuran KPK. Sebenarnya yang kita lihat hari ini lagi-lagi adalah bentuk hipokrisi dari Presiden Jokowi. Satu, dia meminta maaf secara terbuka kepada publik atas kerusakan yang sudah dia perbuat selama 10 tahun kebelakang. Kedua, dia merasa malu. Ketiga, kalau legowo, dia mundur. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Tiba-tiba Presiden Jokowi menyinggung DPR untuk melihat kembali RUU perampasan aset, sesuatu yang sempat ramai dulu ya, juga didesakkan oleh publik salah satunya. Dalam hal ini tentu kalau perwakilan pemerintah yang punya kepentingan adalah PPATK, namun kemudian RUU itu kandas, hilang dan tidak pernah dibahas lagi. Nah kemarin ketika rame-rame masyarakat, mahasiswa, kaum intelektual sangat mengkritisi Presiden Jokowi sebagai salah satu pihak yang ada di belakang pembahasan RUU Pilkada yang cepat pasca putusan MK, termasuk terungkapnya perjalanan Kaisang dan Erina dengan menggunakan jet pribadi yang itu juga disinyalir merupakan pemberian fasilitas dari seorang pengusaha, dan kemudian ada laporan-laporan kepada KPK terkait dengan itu. Presiden Jokowi kemudian memunculkan isu RUU perampasan aset. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Nah, apa yang menjadi latar belakangnya dan kira-kira seberapa sebenarnya rekam jejak Jokowi di dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia? Nah, untuk membahas soal itu kita sudah ada narasumber istimewa, Mas Egy Primayoga. Mas Egy adalah koordinator divisi korupsi politik di ICW. Kita sapa dulu Mas Egy. Mas Egy, apa kabar? Kabar baik, Mas Adnan. Ini kayaknya sudah siap sholat Jumat ini. Mas Egy, kita ngomong dulu soal track record Presiden Jokowi ini di kebijakan-kebijakan anti korupsi di Indonesia. Karena kok terkesan di akhir-akhir jabatannya setelah terdesak, dia pengen menjadi satu hero ya dalam isu itu ya. Makanya kemudian yang disinggung adalah RUU perampasan aset. Kalau catatan ICW selama ini bagaimana, Mas Egy? Iya, kalau bicara pemberantasan korupsi kita bisa flashback ke tahun 2014 bahkan ya, Mas Adnan, ketika Jokowi waktu itu menjanjikan berbagai hal terkait upaya pemberantasan korupsi. Tapi yang kita lihat sejauh ini justru apa yang dia katakan bertentangan dengan apa yang dijanjikan. Kita bisa bicara banyak hal, namun yang paling besar kita ingat Jokowi berkontribusi besar terhadap penghancuran KPK di tahun 2019. Ketika KPK di tahun 2019 dihabisi lewat revisi Undang-Undang KPK yang melucuti kewenangan, belum juga independensinya, ditambah juga dengan pimpinan yang waktu itu sudah diketahui bermasalah, namun tetap diloloskan begitu ya pada saat itu. Jadi sebenarnya yang kita lihat hari ini lagi-lagi adalah bentuk hipokrisi dari Presiden Jokowi yang mengatakan akan memberantas korupsi, mendorong pemberantasan korupsi, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Mas Egy, apakah memang karena dalam isu kebijakan legislasi pemerintah, dalam hal ini Presiden, ya Jokowi juga punya keterbatasan, sehingga kemudian RUU perampasan aset nggak jalan tuh.
dan akhirnya disinggung kembali. Apakah karena itu atau sebenarnya presiden itu adalah the most powerful person gitu ya, in the country gitu ya, dalam konteks Indonesia. Kalau menurut teman-teman ICW sendiri bagaimana komparasinya misalnya dengan regulasi-regulasi lain yang juga dikendalikan ya oleh istana? Ya, RUU perampasan aset kan sebetulnya panjang rekam jejaknya untuk bisa diloloskan gitu ya menjadi undang-undang. Bahkan kalau kita lihat dari historisnya dari tahun 2010 sudah didorong, 2016 sempat ada dorongan dari pemerintah, dan 2023 ada surpres dari pemerintah kepada DPR. Namun yang mengherankan adalah kenapa dari tahun 2023 yang sampai hari ini belum pernah ada proses yang signifikan terhadap pembahasan itu. Kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan undang-undang yang lain, sebut revisi Undang-Undang KPK 2019, lalu dilanjutkan dengan rancangan Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba, Omnibus Law Cipta Kerja, IKN, Perpu Covid, dan seterusnya, itu berbeda sekali. Termasuk KUHP ya? Betul, termasuk KUHP juga. Yang dibahasnya hanya dalam hitungan hari, tidak sampai hitungan berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Yang artinya sebetulnya Presiden di sini punya power untuk bisa mengendalikan kekuatannya di legislatif. Apalagi kalau kita lihat konteksnya hari ini, pasca pemilu, dukungan dia sudah lebih dari 80%. Tapi tidak digunakan untuk mendukung upaya pelolosan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi ya sekali lagi ini bentuk kebohongan dari Joko Widodo saja, yang seolah-olah ingin terlihat bersih, punya komitmen pemberantasan korupsi, tapi sebetulnya tidak. Jadi yang tadi disebut 80% itu maksudnya dukungan di DPR ya? Betul. Karena koalisi partai politik ya, yang selama ini mendukung Presiden Jokowi juga terus bertambah, bahkan kekuatannya melebihi apa yang pernah dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya ya, termasuk salah satunya SBY gitu ya. Nah Mas Egi, terkait dengan isu kebijakan anti korupsi di luar konteks regulasi-regulasi non pemberantasan korupsi yang tadi sudah disebutkan lancar jaya gitu ya. Jadi nggak ada macet-macetnya gitu ya, kayak orang habis minum obat anti diare malahan gitu ya. Yeah. Nah ini kan juga ada kebijakan yang sebenarnya terkait langsung dengan isu pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah strategi nasional ya, pencegahan korupsi. Meskipun namanya jadi pencegahan ya, pada era pemerintahan Jokowi dulu adalah strategi nasional pemberantasan korupsi. Nah, apakah dari konteks kebijakan itu kita juga bisa melihat bahwa tone pemerintah Jokowi selama ini itu tidak terlalu prioritas gitu ya dalam isu pemberantasan korupsi. Padahal ini dalam banyak survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei disebutkan sebagai problem yang harus diadres oleh pemerintahan Jokowi, karena itu juga adalah salah satu janjinya di Nawacita. Gitu. Kalau catatan ICW bagaimana? Ya. Sebetulnya kan Stranas juga inisiatif yang baik semestinya, tapi dalam praktiknya juga tidak berjalan maksimal gitu ya. Ada beberapa hal yang bahkan karena capaiannya tidak sesuai harapan, akhirnya di-drop. Misalnya soal perbaikan partai politik misalnya ya, itu juga di-drop karena secara presentasinya, kinerjanya di situ tidak terlihat begitu signifikan. Namun tentu dalam hal Stranas juga tidak akan cukup karena sekali lagi aspeknya adalah sebatas pada pencegahan. Sementara kita juga di sini butuh penindakannya. Yang mana kalau penindakan itu dilakukan perlu KPK yang kuat. Sementara kalau KPK-nya seperti sekarang, independensinya sudah hilang, lalu juga kewenangannya banyak dilucuti, ya KPK tidak akan bisa lagi se-powerful sebelumnya. Jadi satu sama lain itu pencegahan dan penindakan harusnya kan berjalan beriringan ya. Jadi kalau hanya pencegahan saja saya rasa juga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya balik lagi, semestinya Jokowi juga memperkuat penindakan yang sayangnya tidak dilakukan. Gitu. Ya, bahkan kemudian menjelmakan kebijakan itu dalam konteks yang lebih soft ya, yaitu pencegahan korupsi gitu. Itu juga tidak menyinggung misalnya masyarakat sipil ya, hanya disebutkan pemangku kepentingan. Kalau kita baca di Stranas
Ya. PK-nya pemerintahan Jokowi itu kan tidak ada diksi yang langsung menyebut masyarakat sipil ya sebagai salah satu pihak yang perlu disertakan ya di dalam konteks agenda pemberantasan korupsi. Nah, kalau dari sisi pengalaman ICW sendiri beradvokasi melakukan upaya-upaya advokasi kebijakan anti korupsi, apakah ruang-ruang ICW dan masyarakat sipil lain itu juga cukup sulit, terutama dalam konteks pemerintah Jokowi ini, karena itu juga salah satu indikator yang bisa dipakai untuk menilai apakah pemerintah punya willingness ya yang kuat di dalam isu pemberantasan korupsi. Kalau catatan ICW dalam konteks itu bagaimana, Mas Egy? Ya, kalau ruang mungkin di awal ya ada ruang yang cukup terbuka, tapi tidak lama pasca Jokowi naik sebagai presiden, perlahan itu kemudian menyusut. Kita bisa lihat misalnya dalam hal demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang KPK, banyak sekali massa yang sedang aksi, sedang protes itu berhadapan dengan kekerasan dari aparat negara, begitu. Jadi itu menunjukkan sebetulnya kalau kita bisa bilang bahwa pembahasan revisi Undang-Undang KPK katakanlah atau Omnibus Law dan semacamnya adalah korupsi kebijakan, maka ada kaitan antara korupsi dengan ruang sipil yang semakin menyempit. Begitu. Jadi kita juga bisa lihat kemarin kita sedang ramai-ramai protes di jalanan, ada aksi mahasiswa dan lain-lain. Mereka juga dihadapi dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi di situ kita bisa melihat ruang untuk menyampaikan ekspresi, aspirasi dan sebagainya itu tidak lagi seperti dulu kala, begitu. Jadi kita perlu melihat itu sebagai situasi yang menunjukkan kedaruratan dalam hal ini adalah demokrasi kita yang semakin mundur. Mas Egy, ini terakhir ya soal RUU perampasan aset lagi-lagi ya yang disinggung oleh Presiden Jokowi kemarin. Itu kan sebenarnya sesuatu yang tiba-tiba muncul kembali. Dan latarnya ya tentu kita paham semua, salah satunya karena desakan publik yang sangat kuat ya terhadap upaya mengadili ya kebijakan pemerintah dan pemerintah sendiri dalam berbagai aspek. Itu kita tahu dulu juga sudah ada Mahkamah Rakyat ya yang juga dilakukan oleh ICW dan banyak koalisi. Di situ sudah disebutkan nawadosa gitu ya pemerintahan Jokowi. Di Tempo juga akhirnya keluar satu kajian khusus soal dosa-dosa pemerintahan Jokowi. Dan lagi-lagi satu aspek yang menjadi sorotan dalam banyak kritikan itu adalah bahwa Presiden Jokowi menghancurkan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sudah agak on the track lah kira-kira ya, karena skor IPK kita itu kan menurun cukup drastis ya pada pasca 2019, terutama setelah revisi Undang-Undang KPK. Nah, kalau kita mau menilai bahwa apa yang disampaikan Jokowi itu merupakan sesuatu yang lahir dari niat yang tulus untuk memberantas korupsi sehingga dia menyebutkan soal RUU perampasan aset. Sebenarnya kalau dari sisi itu menurut ICW apa yang mestinya dilakukan oleh Presiden Jokowi di sisa waktunya yang hanya sekitar hampir tidak ada 2 bulan gitu ya. Apa kira-kira Mas Egy, termasuk misalnya merespon kritikan publik terkait dengan sikap mewah yang ditunjukkan oleh putranya Kaisang dan juga kritikan terkait dengan isu etika dari Gibran yang kemarin mengantarkan cagup ya di Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi gitu ya. Memang kita tahu Ahmad Lutfi ini sudah lama digadang-gadang sebagai calon yang dijagokan ya oleh istana. Nah, apa kira-kira Mas Egy yang mestinya dilakukan oleh Jokowi sehingga ini bisa merupakan legasi yang setidaknya mengobati luka-luka banyak ya yang sudah dimunculkan karena kebijakan-kebijakannya yang menyimpang selama ini? Ya, pertama perlu kita ingat terlebih dahulu bahwa sejarah telah mencatat bahwa Jokowi itu berkontribusi besar terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin memburuk gitu ya. Dan
dari titik itu saja kita sebetulnya tidak bisa berharap apa-apa lagi kepada Presiden Jokowi. Kalau kita berharap dalam 1 bulan, setengah bulan, atau 2 bulan kurang ya kita berharap dia akan berbuat sesuatu, rasanya menjadi suatu hal yang mustahil, sehingga yang pertama kita harus minta kepada Jokowi ya, dia harus, satu, dia meminta maaf secara terbuka kepada publik atas kerusakan yang sudah dia perbuat selama 10 tahun kebelakang. Kedua, dia merasa malu. Ketiga, kalau legowo, dia mundur sebetulnya. Mestinya bisa diarahkan ke sana gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang kita lihat kemarin upaya di DPR, dia mau berupaya melanggengkan dinastinya, dan sekarang tidak ada proses untuk mengadili dia dan kroni-kroninya, maka di masa yang akan datang, hal yang serupa akan terjadi lagi, baik ketika dia sudah masih berkuasa selama 2 bulan ke depan, ataupun juga nanti ketika anaknya sudah duduk dalam power. Jadi ya memang kita tidak bisa berharap suatu hal yang besar ya selama 2 bulan ini, tapi kita bisa berharap dia mendapat hidayah. hidayah. Ya, ada keadilan terhadap dia paling tidaknya. Gitu. Bukannya dia sudah minta maaf Mas Egy ketika ada di forum pembacaan pidato presiden ya di DPR saat itu, dan itu dilanjutkan dengan permintaan maaf Pak Ganjar Pranowo ya dalam satu diskusi podcast ya menyangkut soal bagaimana menyimpangnya Presiden Jokowi, meskipun ya Pak Ganjar sendiri hanya menyebutkan akhir-akhir ini gitu ya, bukan di awal, dan ya bagi publik itu juga satu statement yang sangat soft sebenarnya gitu. Nah, apakah permintaan maaf itu tidak cukup? Saya rasa tidak. Minta maafnya juga karena hal apa kan kita tidak mendapat statement yang clear ya. Tapi dia karena permintaan maafnya pengandaian ya. Kalau betul. Kalau misalnya dia lebih straight, minta maaf karena saya telah menghancurkan KPK, misalnya saya telah merusak demokrasi di Indonesia. Oke. Satu, kita bisa menerima itu. Tapi itu pun masih belum cukup. Tahapan selanjutnya ya, tadi yang saya sebutkan, dia berhenti dari jabatannya. Kalau memang dia sadar akan kerusakan yang telah dia perbuat. Dan kalau dia terus melanggengkan kekuasaannya terus-menerus, ya hal yang sama akan terulang kembali. Begitu. Jadi, perampasan aset dan sebagainya, ini bagi saya bumbu dia aja. Gimik ya. Betul. Gimik-gimik seperti yang biasa dia lakukan sebelum-sebelumnya. Oke Mas Egy, terima kasih untuk insight-nya. Sahabat Integritas, demikian bincang kita dengan Mas Egy, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Tuntutannya bukan Jokowi menyelesaikan RUU perampasan aset, karena mungkin itu nggak terjadi gitu ya. Itu hanya gimmick. Akan tetapi kalau memang Pak Jokowi tulus, memang ingin melakukan sesuatu di akhir periode jabatannya, ya satu, minta maafnya yang jelas gitu ya, karena apa. Yang kedua, menyampaikan rasa malu gitu ya, karena berbagai hal yang sudah terjadi dalam konteks kerusakan pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Yang ketiga ya, kalau bisa jangan sampai akhir jabatannya dia selesai gitu ya, mengundurkan diri saja, karena bagaimanapun itu adalah niat yang bisa kita lihat sebagai ketulusan apabila memang ingin dianggap sebagai presiden yang juga ya ikut bertanggung jawab ya atas berbagai hal yang terjadi di Indonesia selama ini. Demikian Sobat Integritas, bincang kita dengan Mas Egy. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.